Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Trinadia. Saya berasal dari LPTK Universitas Bung Hatta dengan NPM saya 2410136115110129. Saya akan melakukan UKIN di SD Negeri 19 Pulai. Sekian video perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, setelah itu coba lihat sekeliling tempat duduknya, apakah sudah rapi? Sudah. Ada sofa lagi ya. Jadi anak ibu sudah siap untuk belajar. Oke, baik, silakan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siaplah. Hormatlah. Tegaklah. Berdoa. Baiklah, semoga dengan berdoa pelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran anak Ibu dulu. Nanti namanya yang tersebut tunjuk tangan ya. Alicia, Akila Gusri, Akila Jenius, Farel, Hafiza, Al-Akbar, Haji Saifullah, Meisha, Airin, Hafiz, Feby, Putri Cantika, Fatma. Oke, ada yang namanya belum tersebut? Tidak. Nah, berarti anak ibu hadir semuanya ya. Nah, sebelum pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin lagu pada hari ini? Nah, silakan maju. Akila Gusri. Dan untuk anak-anak ibu lainnya silakan berdiri. Nah, silakan bernyanyi bersama, ikuti lirik yang ditentukan. Saya berkorban untukmu.
sleeping dulu untuk anak-anak ibu semua. Nah, untuk menguji semangat anak ibu pada hari ini, kita akan tepuk semangat dulu. Tahu nggak tepuk semangat? Dang ding 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 dong. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dalam ding dong dong semangat. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pemantik untuk hari ini. Yang pertama, apa fungsi air di kehidupanmu? Coba sebutkan apa aja fungsi air. Contohnya nih, untuk mandi, apa lagi? Untuk minum. Berwudu. Dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya nomor 2, apakah kamu pernah mandi hujan? Pernah. Nah, kira-kira hujan itu dari mana datangnya? Dari awan, ada yang jauh dari awan, dari laut. Nah, setelah hujan itu mengalir, ada nggak anak ibu perhatikan kemana air itu mengalirnya? Mana? Nah, ke tanah. Masuk ke parit, ke kolam. Jadi dia mengalir ke bawah. Nah, sebelumnya coba kita nyanyikan lagu ini dulu bersama. Sekali saja. Nah, itu lagu untuk KPSMC kita hari ini tentang hubungan dengan hujan. Nah, lanjut kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis tahapan dalam siklus air dengan mengidentifikasi keterkaitan dari setiap tahapan secara runtut. Yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air dengan mengaitkan setiap tahapannya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin membacakan? Oke, Caca. Keraskan suaranya, Caca. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menganalisis tahapan dalam siklus air dengan mengidentifikasi urutan dan keterkaitan setiap tahap secara runtut. 2. Peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air dengan mengaitkan setiap tahapannya. Nah, itu aja tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita mau pelajari tentang siklus air. Nah, sebelum kita masuk ke materi siklus air, coba anak ibu tonton dulu video ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, Ibu ada sedikit lagi tapi berupa teka-teki. Nah, teka-teki. Jadi teka-tekinya tuh clue-nya perhatikan warna. Nah, jadi Akbar memiliki sebuah rumah. Rumahnya lantai 1. Pintunya warna hijau, gordennya warna merah, tangganya warna apa? Kunci dulu jawabannya. Warna apa, Meme? Tidak ada tangga. Melairin? Tidak ada. Ada lagi jawaban lain? Nah, jadi betul dari jawaban anak ibu. Rumahnya tidak ada tangga karena lantai 1. Lantai 1. Beri tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pelajaran. Silakan ditonton video ini.
Kita juga perlu yang namanya air. Misalnya untuk mandi, memasak, mencuci, dan sebagainya. Tapi mengapa ya air di muka bumi ini gak pernah habis? Air di permukaan bumi tidak pernah habis karena bisa diperbarui melalui siklus air. Siklus air adalah proses pergerakan air di bumi secara berkelanjutan melalui laut, udara, dan darat. Bagaimana terjadinya siklus air? Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Uapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara akan jenuh sehingga terjadilah kondensasi. Ketika suhu udara turun, uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut presipitasi. Selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Setelah itu, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air sungai akan mengalir ke laut. Namun, bentar ya. Nah, itu dia video tentang proses terjadinya siklus air. Nah, mari kita ulas tentang bahasan tersebut. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kenapa air itu tidak pernah habis tadi? Kenapa? Karena ya, karena ada siklus air. Beri dulu tepuk wow untuk airin. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Nah, lalu apa saja tadi proses atau tahapan dari siklus air dari video itu? Apa evaporasi, apa lagi? Konspirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Nah, ini dia siklus air itu adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara alami terus menerus dan disebut juga dengan hidrologi dalam bahasa ilmiahnya. Nah, ini dia tentang tahapan proses siklus air jika dilihat dari skema gambar. Apa yang pertama? Evaporasi. Lalu? Konspirasi. 3? Kondensasi. 4? Presipitasi. 5? Infiltrasi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai karena pemanasan dari sinar matahari. Nah, ingat kata kuncinya matahari. Jadi dalam proses evaporasi itu air itu menguap dibantu oleh matahari. Nah, contohnya misalnya
pernah nggak anak ibu lihat misalnya gelas itu kan airnya panas, terus ditutup dengan penutup, terserah alat penutupnya itu yang besi atau yang apa, ada nggak embun di atasnya? Pas ada. Nah, itu merupakan proses penguapan evaporasi. Jadi titik-titik airnya itu berkumpul di atas. Lalu setelah dia, nah evaporasi itu dari air laut, air danau atau air sungai. Kalau transpirasi ini air dari tanaman. Jadi dia serentak, misalnya dari laut dia menguap, dari tanaman dia juga menguap. Istilahnya berbeda tapi maknanya sama. Kalau untuk laut, sungai, pokoknya air itu dia evaporasi, tapi kalau tumbuhan transpirasi. Nah ceritanya kan dia sudah naik tuh ke atas. Nah setelah sampai di atas, lalu dia itu mengembun, membentuk titik air di awan. Jadi setelah dia naik ke atas, dia membentuk titik air yang kita sebut awan. Jadi apa hasil dari kondensasi itu? Apa yang dibentuk titik air? Awan. Nah sudah kan? Nah ada terbentuk awan. Nah, baru ini yang kita namakan dengan hujan, betul. Jadi presipitasi itu jatuhnya titik air ke permukaan bumi atau kita sebut dengan hujan. Jadi setelah air itu ditampung awan, awannya tidak kuat lagi menampungnya, jadi dia turun ke bumi menjadi hujan. Itu dia yang kita sebut hujan. Nah, itu sudah turun airnya kan? Nah, lalu dia, sudah turun airnya di bawah. Lalu ada proses infiltrasi, yaitu menyerap ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Jadi setelah dia turun, dia masuk ke tanah menyerap, nanti dia kembali lagi ke laut, ke sungai atau ke danau, nanti naik lagi ke atas evaporasi dan seperti itu. Itulah siklus air. Dia berputar terus, dia. Itu yang kita makan siklus air. Nah, sekarang namanya juga lagu siklus air. Jadi apa aja tadi proses dari siklus air itu? Yang pertama evaporasi. Apa lagi? Transpirasi. Apa lagi? Kondensasi. Terus presipitasi. Lalu infiltrasi. Hujan tadi dari proses apa terbentuknya? Nah, dari proses presipitasi. Fokus ya. Ya, karena ada sedikit masalah, jadi kita ganti menjadi tepuk siklus air saja. Oke. Tahu nggak tepuk? Siapa yang senang hati tepuk tangan? Nah, begitu namanya ya. Oke. 1, 2, 3. Pertemuan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Sekali lagi. Penguapan itu evaporasi,
tentang tahapan siklus air. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, seperti biasa, kita akan melakukan kerja kelompok. Nah, kelompoknya ini udah Ibu bagi seperti hasil pemetaan dari minggu lalu. Jadi duduknya ini udah Ibu bagi berdasarkan hasil pemetaannya. Nah, di sini ada 3 LKPD. Ibu bagikan dulu kepada setiap kelompok. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi untuk kelompok coba lihat. Nah, untuk kelompok ini, nah di sini sudah disediakan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Nah, di sini silakan isi titik-titiknya dengan pilihan kata yang sudah disediakan, lalu mengisi tentang aktivitas yang kedua. Nah, lalu untuk kelompok yang ini, kalau untuk kelompok yang ini, di sini ada soal menjodohkan. Nah, silakan dijodohkan mana yang rasanya pengertiannya sesuai dengan gambarnya. Lalu di sini mengisi kotak-kotak kosong dan paragraf yang kosong. Nah, untuk kelompok ini ada juga 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama mengisi tahapan siklus air secara berurut, dan juga ini ada beberapa soal, 2 soal. Lalu ada lagi di belakangnya aktivitas 2. Saya Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ada yang diragukan? Kalau ada yang diragukan, silakan bertanya.
Ya. Kenapa? Dia adalah menunjukkan keempatan saya itu. Lagi diskusinya. Menit lagi ya. Udah siap, tunggu namanya siap. Oke.
Bagi yang udah selesai, silakan dilihat lagi jawabannya. Mana tahu ada yang salah tulis. Ada yang salah tulis. Gimana diskusinya? Apa sudah siap? Nah, baik, sebelum kita tampil, mari kita ice breaking dulu sejenak. Mari kita ice breaking tepuk 1, 2, 3. Tahu kan? Coba dulu, tepuk 1. Enggak masuk. Nah, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Sekarang kita tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok siapa dulu yang dimaju dulu? Kita mulai dari kelompok di tengah lagi. Silakan maju kelompok Caca, Akila, Mbak, dan Ajil. Nah, kelompok putri. Silakan dibacakan hasil diskusinya dengan suara yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sinta saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami beranggota 4 orang. Yang bernama Akila Busri Wulandari, Putri Kartika, Adi Saifullah, Al-Akbar. Satu D isilat A isilat titik 2 ini. Air istilah kolom di bawah ini dengan tahapan siklus air. 1. Evaporasi. 2. Transpirasi. 3. Kondensasi. 4. Presipitasi. 5. infiltrasi. Oke, istilah definisi di bawah ini dengan dapat menunjukkan tahapan siklus air pada gambar di atas. 1. Hari matahari bersinar bersama dari air di danau kemudian hangat karena panasnya air tersebut berubah menjadi uap dan naik ke udara. Proses ini disebut evaporasi.
hanya air di permukaan tumbuhan juga melepaskan uap air melalui daun mereka. Proses ini disebut transpirasi. Proses perubahan uap air menjadi awan disebut kondensasi. Dalam metode hujan, salju atau es, proses ini disebut mendadak ke dalam tanah. Proses air masuk ke dalam tanah ini disebut infiltrasi. Sekian hasil dari. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok pertama. Nah, untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang tampil? Tidak? Ada yang ingin menanggapi? Tidak? Tidak? Tidak. Jadi silakan ditutup. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok tampil. Dan selanjutnya kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok infiltrasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggota yang pertama yaitu Alicia, Fiza, Akila, Farel. Dapat dianggap menyajikan peristiwa hujan yang kerap kali kita jumpai terutama di musim penghujan. Sebenarnya, dari manakah air hujan datang? Setelah jatuh di permukaan tanah, apa nasib air hujan tersebut selanjutnya? Mengapa juga air di dunia ini tidak pernah habis? Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang selama ini kamu ketahui, buatlah perkiraan tentang hal di bawah ini. Dari mana asal air hujan? Air hujan berasal dari proses siklus air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Apa yang terjadi setelah air sampai di tanah? Setelah air sampai di tanah, air akan meresap masuk ke dalam tanah, mengalir ke sungai atau laut, dan kembali menguap ke udara. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok infiltrasi. Di mana kelompok lain? Ada yang bertanya? Nah, sudah pas ya? Sudah. Sekianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, kami dari kelompok evaporasi akan Bacakan. membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kami beranggota 5 orang, yaitu Hafid, Fahma, Airin, Febri, dan Isya. Hanya ada sedikit air di bumi. Air yang digunakan dipakai berulang kali. Air berulang seperti hujan atau salju. Ketika jatuh ke tanah, air berkumpul di sungai atau laut. Air juga dialirkan ke rumah-rumah warga agar bisa digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak atau berkebun. Setelah selesai menggunakan air kembali ke sungai dan laut. Matahari air dan menjadi evaporasi air. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Kelompok itulah hasil dari kelompok yang tadi datang. Gimana kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum. Mari tepuk tangan untuk kelompok yang bangkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari diskusi anak-anak ibu semua. Nah, dari jawaban yang dibuat anak-anak ibu, ibu rasa jawabannya sudah cukup tepat. Nah, mari kita ulas dulu. Tadi apa sih Bu Sair? Proses terbentuknya pergerakan air dari bumi dari bumi kembali ke bumi, dari bumi kembali ke bumi. Kan bilang tadi mah berputar. Lalu apa aja tahapnya? kondensasi, resipitasi, dan infiltrasi. Nah, oke, sebelum itu coba kita kerjakan kuis ini bersama-sama untuk menguji. Ini tidak ditulis tapi kita jawab bersama-sama untuk menguji kembali pemahaman anak ibu. Nah, yang pertama, siklus air adalah yang mana sih ya? Yang B. Jadi proses pergerakan air melalui evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, mari kita lihat gimana jawabannya, benar atau tidak. Ya, benar. Beri dulu tepuk wow untuk Cia. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Nah, lanjut nomor 2. Fungsi siklus air: menyediakan air bagi hewan saja, atau mengatur suhu bumi, menyediakan bagi semua makhluk hidup. Yang B, meningkatkan tempat udara, atau yang C, mengurangi jumlah air laut. B. Kita jawab bersama-sama. Yang B, mengatur suhu bumi dan menyediakan air bagi kalian. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah mengatur suhu bumi dan menyediakan asupan air. Yang ketiga, uap air yang teruap ke permukaan bumi akan membentuk apa, Mei? Awan. Awan. Semuanya sepakat jawabannya awan? Mari kita lihat. 1,
Mari dulu beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, soal yang keempat. Nah, perhatikan gambar ini. Tahapan siklus air pada nomor 2. Kira-kira apa itu? Penguapan, peresapan, pengembangan, pengendapan. Ingat kata kuncinya. Apa? Penguapan. Oke, kita kunci jawabannya. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Benar, ini jawabannya adalah penguapan. Ada sedikit kesalahan teknis waktu membuat kuncinya. Nah, lanjut. Ini pernyataan berikut berdasarkan gambar di atas. Mana yang benar? Nah, 1 menunjukkan proses penguapan. Benar nggak? Benar. Nomor 2, proses kondensasi, evaporasi. Nomor 1 dan 2. Betul nggak 1 kondensasi? Tidak. Yang nomor 2, jatuhnya air. Oh iya, nomor 2 jatuhnya air. Tidak. Nomor 4, masuknya air ke tanah. Masuk air ke tanah? Enggak. Jadi jawabannya ya betul. Oke, mari kita apresiasi untuk kita semua karena sudah menjawab dengan benar. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ya. Apa yang bernama ibu, anak ibu kurang paham? Sudah paham semua? Oke, baik. Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan Airin? Silakan. Saya tidak akan pernah ada di bumi karena ada siklus air. Tahapan siklus air yaitu evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan infiltrasi. Ya, betul. Jadi, mari kita beri aplaus dulu untuk Airin. Beri tepuk, wow. Kasih tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, betul yang disampaikan oleh Airin. Jadi, air tidak akan habis di bumi karena ada siklus air yang bergerak dari bumi kembali lagi ke bumi. Dan prosesnya ada 5 tahap: evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, jika anak ibu sudah paham, sekarang coba kita kerjakan soal evaluasi. Nah, mari kita kerjakan soal ini. Ini dikerjakan secara individu. Silakan dibuat nama dan kelas. Nah, ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kalau anak ibu mendengarkan semua yang ibu jelaskan tadi, pasti bisa menjawab. Karena soalnya
Oke, perhatikan semua nomor 8 itu ada sedikit terlupa Ibu membuat kuis jawabannya. Jadi jawabannya itu karena di situ tidak ada jawaban, maka tambah aja jawabannya. Menurut Ibu yang benar jawabannya apa? Gambar nomor 4 tuh. Ya. Tulis saja jawabannya. Jawabannya kan tidak ada di BC-nya kan. Jadi tulis jawaban yang benar di sampingnya. Ya. Yang sudah siap silakan dibaca lagi, yang belum siap Ibu tunggu jawabannya. Soalnya adalah semua yang kita pelajari pada hari ini. Kalau anak Ibu menyimak, pasti buka anak Ibu paham. Yang sudah siap boleh dikumpulkan. Nah, silakan balik ke tempat duduk. Ini punya siapa yang tidak ada namanya? Siapa yang lupa membuat nama? Ayo. Sudah semua? Sudah. Oke. Karena anak Ibu telah menyelesaikan soal evaluasi dengan tepat waktu, mari kita apresiasi diri kita masing-masing dulu. Semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk diri masing-masing. Oke. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, kira-kira bagaimana perasaan anak Ibu pada pembelajaran hari ini? Senang.
Nah, apa bagian mana yang dirasa paling anak ibu sukai? Bagian mana? Ice breaking. Semuanya. Ada yang bilang semuanya, alhamdulillah. Ada yang jawab semuanya. Bagian mana yang rasanya anak ibu kurang paham di bagian itu? Bagian mana rasanya yang kurang bagian anak ibu? Tidak ada. Nah, jadi itu dia. Nah, sebelum itu mari kita ulang lagi untuk tepuk siklus air agar kita lebih paham. Nah, oke. Mari kita tepuk siklus air 2 kali. Tepuk siklus air. Itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi. Itu bersih dari air menyerap itu infiltrasi. Lagi. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitassi. Air menyerap itu infiltrasi. Nah, jadi alhamdulillah dari semua kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak ibu merasa senang dan sebagian besar dari anak ibu merasa semua pelajaran itu menarik. Tidak ada yang bagian tidak menarik menurut anak ibu. Nah, selanjutnya, nah sebelum pulang, anak ibu masih semangat? Masih. Nah, untuk menguji semangatnya, mari kita tepuk semangat sekali lagi. 2 kali lah. Tepuk semangat. Jangan ding 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 dung dung dung. Semangat. Sekali lagi masih ada yang kurang semangat. Jadi, Akbar, Hafiz, semuanya ikut. Tepuk semangat. Jangan ding 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 dung dung dung. Semangat. Nah, jadi itulah tentang pelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak ibu dan memberikan ilmu yang berkah bagi anak ibu. Nah, minggu depan kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang menjaga ketersediaan air. Tentang apa? Menjaga ketersediaan air. Jadi setelah kita paham dari mana air itu berasal, maka kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga air. Bagaimana air itu bisa tersedia dan bermanfaat. Nah, silakan dibaca bukunya untuk minggu depan. Nah, selanjutnya silakan dikumpulkan dulu KBD-nya. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan hati bagus dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu untuk membuat anak Ibu tetap fokus, Ibu ada satu ice breaking lagi, tapi ini berupa teka-teki. Teka-teki. Nah, jadi teka-tekinya itu clue-nya jadwal piket. Clue-nya jadwal piket. Nah, hari Senin yang piket itu Nina. Hari Selasa yang piket Aji. Siapa yang piket hari Rabu? Udin. Siapa? Udin. Udin. Ujang.
Ujang? Husen. Aman, bisa. Nah, jadi betul semua yang dijawab anak ibu itu. Nah, jadi apa kuncinya? Kuncinya? Huruf yang terakhir. Ah, betul, huruf yang terakhir. Nah, jadi berarti anak ibu masih fokus ya. Nah, sekarang silakan duduk yang rapi. Nah, kamu silakan pulang. Nah, sebelum pulang, rapi. Nah, baik, sekian dari kita hari ini. Alhamdulillah, anak ibu sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan bagus. Walaupun ada sedikit mungkin yang bagian yang ibu juga minta maaf kalau ada salahnya. Ini juga dari anak ibu semua. Oke, agar kita tetap selamat di jalan dan pembelajaran menjadi berkah, silakan ketua kelas kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Maka Siap, gerak. Hormat, gerak. Tega, gerak. Hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nah, silakan diperiksa apakah semua barangnya sudah masuk ke dalam tas. Ya. Pastikan tidak ada sampah yang tersisa di sekitarnya lagi. Kalau ada, silakan dipungut dan dibuang nanti ketika pulang sekolah. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Hati-hati pulangnya. Jangan berlari-lari di jalan. Lihat kendaraannya, hati-hati pulangnya. Jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan terlalu banyak main HP.